Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema ketika asal teriak menjadi fitnah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Dari berbagai fitnah yang ada, pasti yang namanya fitnah ini ada yang namanya faktor pendorong. Nah, atau faktor pendukungnya. Kenapa sampai seseorang ini menyebarkan fitnah? Nah, tapi kita bicara masalah tentang faktor, tapi kita perlu tahu nih Ustadz Syam nih, mohon izin ya. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang ini menyebarkan fitnah? Nah, ini biar kita juga nggak masuk ke dalam faktor-faktor itu, mohon izin. Silakan. Tabi guru-guruku Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka jikalau ditanyakan apa penyebab biasanya orang mau menyebarkan fitnah dan memfitnah orang lain, maka yang pertama adalah kurangnya ma'rifatun nafas, kurangnya ia mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang sibuk untuk mengurusi orang lain, berarti dia kurang mengenal dirinya sendiri. Dia kurang mengenal potensi yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sehingga dia sibuk melihat daripada kelebihan orang lain, sehingga dia ingin menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak menggali kelebihannya sendiri. Satu-satunya cara bersaing adalah bagaimana caranya saya menjatuhkan ia supaya saya bisa bersaing dengannya. Padahal Allah telah memberikan juga kelebihan padanya. Namun dia kurang ma'rifatun nafas. Mereka kurang mengenal dirinya sendiri, mengenal kelebihannya sendiri, sehingga sibuk untuk menjatuhkan orang lain supaya dia bisa menjadi seperti orang lain atau bisa mengalahkan orang lain. Dari kurangnya mengenal diri sendiri ini, maka dia pun akan kurang mengenal apa yang telah Allah berikan kepadanya. Bahaya ini, berefeknya jauh. Kalau kurang mengenal apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menggali potensi-potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jauh daripada kata berevaluasi diri, jauh daripada kata berintrospeksi diri. Kenapa? Karena sibuk melihat kelebihan orang lain. Dari dua hal ini, kurang mengenal diri, kurang mengenal apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka muncullah penyebab yang ketiga. Faktor yang biasanya menjadi penyebab orang lain memfitnah daripada orang lain, yakni adanya kekurangan pada dirinya. Inability, mereka tidak bisa, tapi mereka mencari alasan untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa. Jadi mereka memfitnah orang lain. Kenapa? Karena sungguh mereka yang tidak bisa. Dan semua hal ini dibungkus dengan satu sifat, namanya adalah al-hasad atau iri hati atau dengki tadi. Sangat berbahaya. Hasad ini bukan hanya sekedar iri hati biasa, tapi hasad itu adalah berusaha untuk melihat nikmat orang lain dan berusaha menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Maka muncullah yang namanya fitnah. Bukankah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan iblis ketika di surga, maka diminta iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bukan karena beribadah kepada Nabi Adam, tidak. Tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik darinya sebenarnya. Engkau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan ia daripada tanah, aku lebih baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis, mengeluarkannya daripada surga, dan iblis pun memulaikan rencananya untuk menjebak Nabi Adam alaihissalam. Intinya, apa penyebab utamanya adalah karena iri hati atau dengki tadi. Wallahu taala. Nauzubillah. Ini penyebab salah satunya karena iri sama kita. Betul. Tapi susah juga kalau bikin orang gak iri sama kita. Kalau kita lebih baik dari dia, kehidupan kita lebih masya Allah, alhamdulillah gitu. Ya Allah, ada aja ya memang ya kalau yang namanya hidup ini gak bisa yang namanya terhindar dari fitnah. Bagaimana kita menyikapinya aja. Nah, sekarang kita lanjut.